Hai, perkenalkan nama saya Ines Hileri Boro Aritonang. Saya berasal dari Administrasi Bisnis kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PR atau Public Relation. Public Relation adalah jembatan penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Sebagaimana kita tahu bahwasannya salah satu peran dari Public Relation adalah fasilitator komunikasi. Di sini PR menjembatani antara organisasi atau perusahaan dengan publik. Publik di sini juga bukan merupakan publik secara keseluruhan atau umum, tapi publik di sini adalah individu atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Oke, yang kedua adalah sejarah singkat perkembangan public relation di dunia dan di Indonesia. Untuk di dunia, dalam kurun waktu 100 tahun belakangan ini, public relation mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam sejarahnya, public relation adalah teknik komunikasi yang menguat yang ditandai dengan adanya pergerakan yang dipelopori oleh E.V. Ellie pada tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara pada saat itu di Amerika. Sehingga beliau disebut sebagai the father of public relation. Untuk di Indonesia, perkembangan public relation ini dimulai pada tahun 1950. Pemerintah Indonesia menyadari bahwasannya masyarakat ini atau penduduk Indonesia perlu untuk mengetahui perkembangan kedaulatan negara Indonesia atas Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan PR dengan marketing dan advertising. Kalau berbicara mengenai PR, kita berbicara mengenai strategi untuk memasuki pasar. Strategi untuk memasuki pasar biasanya perusahaan akan membahas mengenai 4P dan 7P. Akan produk apa yang mereka akan pasarkan seperti packagingnya, harganya, tempatnya, dan lain sebagainya. Untuk advertising berarti berbicara mengenai informasi yang bersifat persuasif atau mengajak. Perusahaan bersifat mengajak orang-orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan mereka. Di sini sangat berbeda dengan PR itu sendiri yang berperan untuk memberikan informasi, bukan bersifat persuasi, tapi hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan mendapatkan citra perusahaan itu kepada mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran dan fungsi PR. Peran utama PR itu adalah menciptakan citra positif perusahaan di mata publik eksternal maupun internal ya. Dan lebih lanjutnya terdapat 4 peran public relation. Yang pertama sebagai penasehat ahli. Fungsinya di sini PR itu melihat dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua sebagai fasilitator komunikasi. PR menjembatani komunikasi antara publik internal maupun publik eksternal. Dan yang ketiga sebagai fasilitator pemecahan masalah. Di sini PR dapat bekerja sama dengan divisi atau bagian-bagian perusahaan lain untuk menyelesaikan masalah dan memberikan saran-saran sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Dan yang terakhir sebagai fasilitator teknisi komunikasi. Di sini PR harus mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. PR dapat membuat tulisan-tulisan, berita, karangan-karangan yang nantinya dapat di-share ke media sehingga membuat citra positif perusahaan di mata publik. Dan yang terakhir saya akan merangkum apa poin-poin yang harus saya miliki sehingga saya dapat menjadi public relation untuk diri saya sendiri. Yang pertama, saya harus mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua, saya harus mampu bersosialisasi dan bertemu dengan orang banyak yang memiliki karakter dan sifat-sifat yang berbeda. Yang ketiga, saya harus memiliki integritas personal yang baik sehingga nantinya saya dapat diterima baik di publik internalnya maupun di publik eksternalnya. Dan yang terakhir, saya harus berpenampilan yang rapi sehingga saya dapat menunjang karir saya atau profesi saya sebagai PR. Terima kasih.